Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Salam jumpa di dalam kasih Kristus. Sebab hanya karena kemurahan Tuhan kita tetap dimungkinkan hidup dan ada sampai saat ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah memelihara kita dan menghantar kita masuk di bulan April, minggu pertama tahun 2024. Dan secara khusus kita masih dimungkinkan Tuhan untuk juga merayakan Paskah Kristus hari Minggu kemarin, ya. Dan masih dalam suasana perayaan kebangkitan Kristus yang telah menang atas kuasa dosa dan maut. Maka sampai saat ini kita masih merasakan suasana penuh sukacita, ya, suasana yang penuh kegembiraan, bukan hanya sekedar sebagai sebuah euforia orang Kristen, tetapi sesungguhnya karena berdasarkan keyakinan iman kita bahwa Kristus yang bangkit, kuasanya yang terus akan menyelamatkan hidup kita, bukan saja sampai hari ini, tetapi selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, apakah Ibu Bapak, saudara-saudara yakin kesayang bahwa Kristus bangkit? Yakin. Ya. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang benar terjadi, bukan sebuah fiksi atau dongeng, ya. Bahwa kebangkitan Kristus menekankan bahwa kebangkitan itu adalah kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Dan itu adalah merupakan dasar dari doktrin bagi umat Kristen sepanjang sejarah, yang diperingati, yang dirayakan oleh seluruh umat Kristen setiap tahun, yang kita sebut Paskah itu. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa sejarah, tapi juga peristiwa iman. Sebab kalau peristiwa sejarah, yaitu hanya sebuah cerita masa lalu yang selalu kita ulang-ulang dan peringati. Tetapi bukan saja peristiwa sejarah, tetapi juga peristiwa iman. Ini yang paling penting. Kebangkitan Kristus juga, Bapak Ibu saudara-saudara, menentukan validitas iman Kristen. Mengapa? Karena fakta kebangkitan Kristus itu sangat penting bagi keyakinan dan percaya serta iman kita sebagai orang Kristen. Rasul Paulus di dalam surat pertama Korintus pasal 12 ayat 15 bilang begini, sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita dan sia-sialah pemberitaan kami. Jadi untuk apa kita beriman pada Kristus yang tidak bangkit? Dan untuk apa pemberitaan yang selalu diberitakan oleh hamba-hamba Kristus, bahkan pekabar-pekabar Injil di masa-masa lampau, kini dan seterusnya, jika Kristus tidak bangkit? Karena itu saudara-saudara jemaat, sekali lagi kebangkitan Kristus itu menentukan validitas iman Kristen. Ini yang membuat kita berbeda dari orang lain. Ini yang membuat iman Kristen berbeda dari iman
kayu salib, tapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kuasa kemenangan itu yang harus menjadi spiritualitas hidup kekristenan yang mengantar hidup kita hari lepas hari ke depan. Ibu Bapak, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, pada bulan April ini tema yang membingkai pemberitaan firman di Gereja Protestan Maluku adalah hidup dalam spiritualitas kebangkitan Kristus. Artinya, jika kita percaya bahwa akan kebangkitan Yesus, kita juga harus hidup dalam spiritualitas kebangkitannya. Dalam keyakinan iman yang sungguh-sungguh, yang tidak goyah. Tuhan menghendaki agar kita bukan hanya percaya akan kebangkitannya, melainkan juga mengalami hidup bersama Dia dalam setiap dinamika hidup kita, bukan dalam keraguan dan ketakutan, kebimbangan dan keputusasaan. Ya, kita harus hidup bersama Dia. Dan kita harus memiliki keyakinan iman yang kuat dan kokoh tentang kuasanya kebangkitan yang terus menyelamatkan kita dalam seluruh dinamika hidup kita yang kita lalui. Itulah juga yang mau ditegaskan oleh tema minggu pertama di bulan April ini, Bapak Ibu, yaitu jangan ragu, Kristus yang bangkit memberi kecukupan. Amin ya. Tidak perlu ragu, karena Kristus yang bangkit itu memberi kita kecukupan dalam segala hal dalam hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai, bahkan semesta. Saudara-saudara jemaat, bacaan kita merupakan Injil yang ditulis oleh seorang murid Yesus, yakni Yohanes. Injil ini sering menggunakan kata dunia untuk menunjukkan bahwa kabar baik ini ditujukan pula kepada seluruh dunia. Kabar baik itu adalah bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang kekal, yang telah datang sebagai manusia yang tinggal di antara manusia. Yohanes menuliskan supaya semua orang percaya sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Raja, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan, dan barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Secara khusus kita membaca hari ini Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu, kalau cerita ini nih, kalau sekolah minggu betul selalu sering dengar, ya toh, bahwa Yesus menampakkan diri setelah Ia bangkit. Untuk ketiga kalinya penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria dan teman-temannya di kubur, dan yang kedua kepada Thomas, dan yang ketiga juga kepada Petrus dan teman-temannya yang sementara mencari. Pada masa antara Yesus menampakkan diri itu, pada masa antara Yesus sudah bangkit dan mau naik ke surga, ya. Jadi setelah Ia bangkit pada hari yang ketiga, maka selama 40 hari Ia ada di dunia. Sebelum Ia naik ke surga, Ia menampakkan diri pada para muridnya. Dan salah satu bukti Yesus bangkit adalah menampakkan diri kepada murid-murid. Kalau istilah menampakkan diri dalam bahasa Yunani itu ephane, ya, yang artinya penampakan atau membuat dikenal atau menunjukkan. Hal ini menegaskan bahwa Dia sungguh-sungguh telah menampakkan diri. Dan menurut keterangan teks ini adalah menampakkan diri lagi. Ayat 1 dan ayat 14. Jadi bukan satu kali saja, tapi sebelumnya Ia telah menampakkan diri kepada murid-murid.
ini merupakan wujud nyata bahwa betul ia bangkit. Ya, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang aktual. Sangat jelas bahwa Yesus mati, tapi Yesus juga bangkit. Kalau tidak salah, di Minggu Jumat Agung itu, di Jumat Agung perayaan kematian Kristus, ketemu pembacaan kalau di GPM waktu ketika Yesus hendak menyerahkan dirinya, lalu para serdadu itu menusukkan lambung Yesus, memastikan bahwa Yesus benar mati atau tidak, dan itu dilakukan. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan kebangkitannya tidak nampak kepada murid-murid dalam keadaan jasmani yang lemah, tetapi sebagai pemenang yang perkasa yang telah mengalahkan kematian. Bahwa Yesus bangkit itu, Yesus tidak loyo, tidak lemah, tapi betul-betul ia menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan, dan Tuhan yang kuat dan perkasa yang telah mengalahkan kematian. Tuhan yang bangkit terlihat oleh banyak orang selama 40 hari itu setelah kebangkitan telah diperlihatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini dijelaskan bahwa para murid yang telah melihat kebangkitan Yesus dan mengalami beberapa kali penampakan kembali kepada pekerjaan mereka. Bahwa setelah Yesus bangkit, sebetulnya pertama sembunyi dulu di dalam sebuah ruangan, dan mereka terkunci, menguncikan diri di situ. Mereka sembunyi karena takut kepada pemimpin Romawi kala itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Yesus tidak menghendaki bahwa mereka terus berada di dalam ketakutan dan keraguan tentang kebangkitannya. Karena sebelum Yesus bangkit mati, Yesus sudah pesan bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Karena itu Yesus menunjukkan atau menampakkan dirinya, dan peristiwa penampakan itu dinyatakan berulang-ulang kali, dan kali ketiga yang seperti kita baca dalam prikop kita tadi. Dalam hal ini kita harus melihatnya dari sudut pandang positif, Bapak. Mengapa para murid itu kembali bekerja sebagai penjala ikan? Waktu masih ingat waktu Tuhan panggil itu ketika ada di tepi pantai sementara mengerjakan keseharian hidup mereka, yaitu sebagai nelayan. Nah, pada saat masa ketika Yesus telah bangkit, masa menunggu janji Yesus untuk mereka bertemu di Galilea dan Yesus akan terangkat ke surga, waktu ini mereka diisi dengan keluar dari rasa ketakutan, keraguan, kebimbangan, keputusasaan itu, keluar kepada pekerjaan mereka, aktivitas mereka sehari-hari, yaitu menjadi nelayan. Apa yang terjadi adalah sebuah peristiwa ketika semalam-malaman mereka menebarkan jala, mereka tidak memperoleh apa-apa. Pencaharian mereka itu kosong. Lalu datanglah Yesus. Yesus datang dan Yesus berteriak kepada mereka, "Adakah lauk padamu?" Mereka menjawab, "Tidak," karena memang mereka tidak dapat apa-apa semalam-malam. Karena itu Yesus katakan, "Tebarkanlah jala." Dan mereka menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tapi satu hal, mereka ada yang tidak bisa melihat bahwa ini siapa yang telah mengatakan kalimat itu, memerintahkan untuk tebarkan jala.
sehingga mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tetapi di antara mereka ada juga yang mengenal dan mengatakan, itu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mujizat selanjutnya yang terjadi adalah jalan mereka dipenuhi dengan banyak sekali mereka. 153 ekor, bukan ekor togel, angka togel 153, bukan, ya. Tapi betul angka itu ditulis dalam Alkitab. Betul toh, Bapak Ibu, tadi ada tulis itu 153 ekor. Ya, berarti sangat banyak sekali jumlahnya dan luar biasa, ya, sehingga mereka tidak sanggup, hampir saja perahu mereka itu tenggelam. Dan selanjutnya seluruh hasil itu mereka bawa turun ke pantai. Dan yang menarik adalah Yesus menjamu mereka dengan membuat sarapan roti dan ikan yang dipanggang di atas api, dan Yesus melayani mereka. Apa yang mau dibilang di sini, Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa dalam hidup ini atau harus terus berkarya dalam ketaatan kepada Tuhan. Apapun masalah, tantangan yang kita hadapi, ya, terus berkarya dan berkarya, terus melakukan kebaikan dalam berbagai bentuk, bukan saja dengan kerja, ya, mungkin kepada ibu bapak, saudara jemaat yang berada di sini, atau berkarya dengan apa? Kalau ada yang butuh nasihat, untuk kasih nasihat. Kalau ada yang butuh didoakan, atau berdoa. Kalau ada yang butuh dikuatkan, atau beri penguatan. Itu karya kita yang harus terus kita lakukan, ya. Karya kita di dalam ketaatan, bahwa Tuhan yang kita imani dengan kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk terus melakukan tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai orang beriman. Dan kebaikan-kebaikan itu yang mesti dan terus kita kerjakan. Yang kedua, Ibu Bapak, bahwa menjadi orang percaya bukan berarti tidak pernah gagal. Ya, para murid itu, mereka adalah para nelayan yang handal, profesional, ya. Tapi mereka juga adalah orang-orang dekat dengan Tuhan, dengan Yesus. Mereka adalah para pelayan, tapi mereka juga gagal di dalam usaha dan kerja mereka. Setiap orang, ya, dalam hidup ini pernah menemui kegagalan. Kegagalan itu banyak bentuk, dan kegagalan itu tidak lalu membuat putus asa, gelisah, hilang harapan. Tetapi sebetulnya dari kegagalan itu kita harus tetap meyakini janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, kuasa kebangkitan itu terus akan memelihara kita, menuntun, menjaga, menguatkan kita, menghibur kita. Sekali lagi, murid Yesus yang dekat dengan Yesus itu saja pernah gagal, ya, dalam kerjanya, dalam usahanya, ya, dalam pencahariannya. Karena itu profesi mereka, itu hidup mereka di situ, tapi mereka pernah gagal. Pergi semalaman, tapi tidak pulang membawa apa-apa. Semua orang pernah juga gagal, ya. Tapi kegagalan itu lalu tidak membuat putus asa dan hilang harapan. Tetap memiliki keyakinan akan kuasa kebangkitan
kebangkitan Yesus yang terus menuntun, menyertai, menjaga, melindungi dan memelihara kita. Dan jika kita tetap percaya dan tidak ragu, tidak bimbang akan kuasa kebangkitan Yesus, Tuhan akan bisa menghadirkan 153 ekor ikan atau berkat yang berkelimpahan dalam berbagai bentuk. Bahwa kegagalan itu bukan batu sandungan tapi batu loncatan. Ya. Batu loncatan untuk ke depan jauh lebih baik, ada anugerah Tuhan berlimpah ruah dengan kasih-Nya yang menyelamatkan. Jadi jika Bapak Ibu, saudara semua ada di sini hari ini, bukan dunia ini belum lenyap, ya, dunia belum kiamat, masih ada hari esok, ada pengharapan. Dan itu tetap yakin dan percaya, tidak perlu bimbang, ragu, putus asa, hilang harapan, tidak perlu. Karena Yesus yang kita imani, yang kita sembah itu Yesus yang bangkit, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang menyerahkan hidupnya menebus dosa kita. Apakah orang di luar itu lebih suci dan kudus dari kita? Tidak. Ya, begitu. Tapi apa yang kita alami sekarang ini, kegagalan para murid itu menjadi sebuah batu loncatan. Maka dengan mendengar taat perintah Yesus dan tebakan, artinya kehendak Yesus itu, perintah Yesus harus dijalankan. Dan karena ketaatan dan kesetiaan melaksanakan firman dan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat besar. Ada anugerah, ada berkat. Bapak Ibu yakin kalau keluar dan dilepaskan dari sini, maka ada sukacita dan kebahagiaan yang ketong alami. Amin. Kita harus memiliki keyakinan itu. Yang ketiga, Ibu Bapak, saudara-saudari, teladani Yesus dalam hal kerendahan hati dan mau terus melayani. Tuhan Yesus sebelum mati, Ia membasuh kaki para murid. Sebuah kerendahan hati seorang guru, tapi juga adalah Tuhan yang mau membasuh kaki para murid. Tapi setelah Ia bangkit, Ia sangat peduli karena murid-murid itu satu malam Tuhan Yesus tahu bagaimana pergumulan mereka berat di laut itu. Ada angin, kena angin masuk dingin dan sebagainya, dosu lapar. Tuhan tahu, karena itu Tuhan bilang, turun kemana? Ya. Lalu apa yang Tuhan buat? Tuhan yang siapkan roti dan ikan, dan Tuhan menjamu mereka di tepi pantai. Tuhan memberikan makanan itu kepada mereka makan dan minum. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, sikap kerendahan hati itu penting. Atau hidup di dunia ini jangan sombong, ya, jangan arogan. Memang dalam hidup ini kita butuh orang lain, karena itu kita harus saling melayani satu dengan lain. Ya, saya kira kita terus berada dan menjalani seluruh hari-hari hidup kita ke depan, tapi kita harus saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh kerendahan hati. Baku tolong, baku topang, ya, saling sepakat dukung doa bersama-sama, ya, saling menguatkan. Itu suatu hal-hal yang sangat penting. Bagaimana kita meneladani karakter Kristus yang mau merendahkan diri dan melayani. Itu juga yang mesti harus kita wujud nyatakan dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kira pesan 3 hal ini yang paling penting pokoknya menjalani hidup di minggu yang akan datang pada Bapak Ibu dan semua. Ini pesan firman, ya, untuk menguatkan betul. Tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan
dalam segala situasi dan keadaan apapun. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan hidup kita. Jangan ragu, kuasa kebangkitan Kristus akan dinyatakan. Bukan ketemu saja di sini, tapi orang-orang yang ketemu kasih cintai, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, saudara, orang tua, bapak, mama, kekasih mungkin juga begitu, ya. Tuhan akan terus memelihara dan menolong mereka juga dalam kecukupan, dalam segala dinamika hidup. Bapak Ibu sebagai orang percaya, kalau yang susidi atau pernah mengaku mengiring Yesus sambil pikul salib. Setiap orang punya salib, ya. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya tantangan, setiap orang punya pergumulan. Para murid ini punya salib juga ada. Mereka juga bukan orang benar semuanya. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yudas menjual Yesus. Tapi yang paling bodoh itu Yudas, karena dia bunuh diri. Tuh Bapak Ibu, tapi Petrus dia menyangkal Yesus tapi dia bertobat. Lalu selanjutnya Tuhan membimbing dia, Tuhan pakai dia secara heran dan luar biasa. Dia jadi pekabar ini, memberitakan kabar sukacita. Kita kira mujizat Tuhan akan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu semua, ya, untuk melindungi, memelihara waktu-waktu yang akan dilewati selesai di keluar, menularkan dan memberitakan, memerintahkan kebaikan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin.